Gunlyong dengan nama dalang Sabdo Sutejo. Saya mengawali karier saya sebagai wayang orang anak-anak. Itu saya belajar mulai TK besar sampai SD kelas 6. Saya menekuni wayang orang anak-anak itu tepatnya tahun 71. Wayang pun terdiri dari wayang kulit, wayang brojil, wayang kulit, wayang gedok, dan wayang sebagainya. Saya fokus dalam wayang kulit semenjak saya nonton wayang orang itu pulang ke rumah suka mainan wayang kerdus. Orang kakekku itu tak ada bagul itu marah-marah. Kan uangku mesti tak buat beli itu loh, tak dikasih mereka berapa, gak dibuat jajan, gak buat makan, untuk beli wayang gitu loh. Terus orangnya disiram air, sih ngopo, digerocok, ayo minggir, nggak usah, ngarayan aku, air, duit entek, tuku barang, melayu. Sebetulnya budaya lokal itu sudah lama sekali, seperti wayang orang itu juga sudah ada dari dulu. Wayang kulit di daerah sudah ada, zaman itu kan sudah mulai dikenalkan wayang kulit itu kan mulai zaman Sunan Kalijogo itu. Saya dulu tahu beli wayang itu hanya satu orang jual, itu wayang kardus. Ternyata yang benar itu adalah wayang kulit. Nah, itu buat wayang itu nata itu enggak sehari jadi satu, itu enggak mungkin. Biasanya berapa lama jadi satu? Tergantung seberapa rumit wayang yang ditata. Janoko walaupun itu buat bokongan itu lembut loh. Itu enggak cukup 1 bulan loh. Nek orang kecuali asal gawe ceplet bekerja restoran ya lain cerita. Ini yang rasi bintang, semua bintang ada. Bintang Pisces, bintang Aries sama ini Serbo, ini Taurus, ini Leo, ini Pisces, apa ay? 12 bintang ada. Ini Jagat Gumelar namanya. Gunungan Jagat Gumelar. Ini masih termasuk tatanya masih belum rumit kalau bagi saya ya, karena sama yang kecil tadi, rumitan yang kecil tadi. Tapi mahal ini. Ini satu karya orang Tionghoa yang bikin wayang. Semar. Ini edisi wayang sekarang. Ini edisi wayang tahun 1900-an awal. Bedanya di mana ya? Ini Prodomas ini. Apa sih yang muncul di benak kalian ketika dengar kata wayang? Kebanyakan orang pasti akan memikirkan hal yang sama, yakni karakter manusia berbentuk 2 dimensi yang dimainkan dalang. Namun, tak banyak dari kita yang mampu menjabarkan makna, sejarah, atau bahkan menyebutkan tokoh wayang itu sendiri. Sebelum kita lanjut, kita balik dulu nih ke apa definisi dari wayang itu sendiri. Wayang adalah sebuah kata bahasa Jawa yang berarti bayang atau bayang-bayang yang berasal dari akar kata yang dengan mendapat awalan wa menjadi wayang. Kata wayang atau hamayang pada waktu dulu berarti mempertunjukkan bayangan. Akhirnya, dalam perkembangannya, wayang menjadi pertunjukan seni yang dinikmati berbagai kalangan. Sejarahnya wayang sendiri itu dimulai dari apa sih? Nah, awalnya pada zaman prasejarah, wayang digunakan sebagai sarana magis untuk menceritakan perjuangan nenek moyang. Namun, seiring berkembangnya masyarakat dan berkenaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, wayang juga mulai digunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Lain halnya ketika masa setelah kemerdekaan, di mana wayang juga menjadi salah satu media pendidikan dan juga sebagai sarana komunikasi massal. Wayang ini sendiri ibarat representasi fisik dari tokoh yang sedang diceritakan. Nah, dalam wayang ada punakawan yang namanya tidak asing, yakni Petruk, Bagong, Gareng, dan Semar. 4 tokoh punakawan ini seringkali digunakan sebagai tokoh multiperan untuk mengeluarkan sesi dagelan di tengah pertunjukan wayang yang menjadi angin segar bagi para penonton.
Posisi wayang sebagai budaya lokal Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa kehadiran wayang dalam kehidupan kita saat ini sudah sangat minim. Hal ini berakibat pada kesadaran akan eksistensi wayang pada generasi muda ikut menurun. Potensi daya tarik dan keunikan sebenarnya telah dimiliki oleh wayang. Hanya saja, diperlukan adanya usaha untuk lebih mendekatkan budaya lokal terhadap kehidupan saat ini. Jadi, bagaimana? Sudah tertarik belajar wayang? Kemudian, video edukasi ini kami sebarkan melalui kegiatan, webinar, dan offline campaign dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian, intervensi kami diukur dengan menggunakan kuesioner media Google Form dengan indikator keberhasilan sebagai berikut. Melalui intervensi yang diberikan, dan setelah kami analisis hasil kuesioner, kami berhasil meningkatkan rata-rata responden sebesar 56%. Kami juga menemukan bahwa intervensi yang diberikan terdapat peningkatan jumlah responden yang lulus sebesar 39%. Hal ini bermakna bahwa indikator keberhasilan sangat terpenuhi. Maka dari itu, intervensi ini dapat dianggap berhasil. Semua yang masih muda, baik yang masih kuliah maupun yang sudah selesai tamat kuliahnya, saya berharap kepada anak-anak semua tetaplah mencintai budaya kita. Berawal dari kita sering menonton, kemudian menyukai, syukur kita mau belajar menyanyi atau menari atau apapun tentang budaya, karena kita mencintai budaya itu tidak ada jeleknya, karena adalah ciri suatu bangsa dari budayanya.